Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Hafsah Satun Hasanah dari kelompok 4. Di sini saya bersama 3 rekan saya, yaitu Hikmi Maulida Meherza, Ika Desliana Sari, dan Ilham Rashidi akan menjelaskan tentang prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang prototipe produk. Pengertian prototipe produk. Prototipe produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang tahapannya sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan memajukan usaha di masa mendatang. Tahapan-tahapan prototipe. Tahapan-tahapan ini dimulai dari 1. Pendefinisian produk, yaitu penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua, working model, yaitu mempresentasikan fungsi produk pada skala yang seperlunya untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Yang ketiga, prototipe rekayasa, yaitu perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model dibuat untuk pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Yang keempat, prototipe produksi, yaitu bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya. Yang kelima, qualified production item, yaitu dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh, dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar. Yang keenam, model, yaitu alat peraga yang secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. Yang ketujuh, prototipe, yaitu bentuk efektif dalam mengkomunikasikan konsep produk namun tidak menyerupai bentuk produk sebenarnya karena mengandung resiko responden akan menyamakannya dengan produk akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hikmi Maulida Meherza. Kemasan produk. Pengertian kemasan produk. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Fungsi kemasan produk. Menurut Shimamura tahun 2007, pertama, fungsi protektif adalah berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak atau cacat. 2. Promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional, menyangkut promosi perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Menurut Kotler tahun 1999. Pertama, self-service. Kemasan semakin berfungsi dalam proses penjualan, di mana kemasan harus menarik, menyebutkan ciri-ciri produk, meyakinkan konsumen, dan memberi kesan menyeluruh yang mendukung produk. 2. Company and brand image. Konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan, dan prestise dari kemasan yang lebih baik. 3. Company and brand image. Kekuatan yang terkandung dari kemasan yang dirancang dengan cermat yaitu mempercepat konsumen mengenali perusahaan atau merek produk. Yang keempat ada innovational opportunity. Kemasan yang inovatif akan bermanfaat bagi konsumen.
juga memberi keuntungan bagi produsen. Tujuan menurut Low and Kimber, physical protection, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Containment or agglomeration, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Tujuan menurut Lau dan Kimber, reducing theft, kemasan produk dapat mencegah pencurian dengan melihat kerusakan fisiknya atau selisih jumlahnya. Convenience, fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Marketing, kemasan dan label dapat dimanfaatkan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, jenis kemasan produk berdasarkan struktur isi. Ada kemasan primer, lalu kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, jenis kemasan produk berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Ada kemasan disposable atau kemasan sekali pakai, kemudian kemasan multi-trip, kemasan yang dapat digunakan berulang kali, dan terakhir, semi-disposable, kemasan yang tidak dibuang. Selanjutnya, jenis kemasan produk berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Ada kemasan yang siap dipakai langsung dan kemasan siap terakit. Kita ke bagian sketsa. Pengertian sketsa. Secara umum, sketsa diartikan sebagai suatu gambar atau lukisan yang masih kasar atau belum selesai untuk mengawali sebuah penggarapan karya lukis, arsitektur, animasi, dan lainnya. Menurut Linda Murray dan Peter Sketsa, sketsa itu adalah rancangan kasar dari suatu komposisi atau sebagian komposisi dibuat demi kepuasan pribadi. Yang terakhir, menurut H.W. Flower, sketsa merupakan gambaran atau lukisan pendahuluan yang kasar, ringan, dan semata-mata garis besar. Selanjutnya, jenis-jenis sketsa. Jenis-jenis sketsa terbagi menjadi 3, yaitu gambar garis besar, sketsa yang membuat garis-garis bentuk sederhana tanpa rincian dan tidak selesai. Kemudian sketsa cepat, sketsa yang menggunakan beberapa garis saja untuk menampilkan citra suatu sketsa yang sudah selesai. Yang terakhir, studi citra. Sketsa yang berupa coretan dengan cepat dan kurang terperinci hanya menunjukkan bentuk global. Ini merupakan sketsa gambar garis besar, dan ini sketsa cepat, dan ini studi citra. Selanjutnya oleh Ilham Rashidi. Selanjutnya ada komposisi unsur sketsa. Komposisi unsur sketsa harus berada pada perbandingan yang tepat agar karya yang dihasilkan pun bagus. Untuk komposisi itu sendiri terdiri dari garis, warna, bidang, dan bentuk, serta efek pencahayaan. Komposisi ini harus berada di perbandingan yang tepat agar bisa menghasilkan karya yang pas, baik di mata, di hati, maupun di hati kita. Selanjutnya kita lihat ada aturan dalam membuat sketsa. Pertama, membuat kerangka yang terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal, maupun lengkungan secara tipis. Menggambar garis sekunder misalnya garis kerangka kubus, kotak, dalam keadaan tipis. Dan menebalkan garis sketsa yang sudah benar, ketebalan sesuai dengan karakter, jenis garis yang diinginkan oleh si pembuat. Fungsinya membuat sketsa itu apa? Untuk lebih memfokuskan gambar atau gagasan dari sketsa tersebut, meminimalisir kesalahan di akhir karena kita mulai membuatnya di awal. Kalau ada salah-salah bisa dikoreksi.
Ketiga, ada mempertajam pengamatan. Dan keempat, meningkatkan kemampuan koordinasi, hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.